Untuk sebagian besar ekonomi global, 2023 akan menjadi tahun yang sulit. Pasalnya, tiga mesin utama pertumbuhan global yakni Amerika Serikat, Eropa dan Cina, mengalami aktivitas ekonomi yang melemah. Peringatan tersebut dikeluarkan oleh Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva. Melansir Reuters, Georgieva bilang, tahun baru akan menjadi lebih sulit daripada tahun yang baru saja kita tinggalkan. Mengapa? Karena tiga ekonomi besar, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Cina semuanya melambat secara bersamaan, katanya. Pada bulan Oktober, IMF memangkas prospek pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan hambatan yang terus berlanjut dari perang di Ukraina, tekanan inflasi tinggi, dan suku bunga tinggi yang direkayasa oleh bank sentral seperti Federal Reserve, Amerika Serikat. Sejak itu, Cina telah membatalkan kebijakan nol COVID dan memulai pembukaan kembali ekonominya yang kacau. Hal ini tetap dilakukan, meskipun konsumen di sana tetap waspada ketika kasus virus corona melonjak. Untuk pertama kalinya dalam 40 tahun, pertumbuhan Cina pada 2022 kemungkinan berada di bawah atau di bawah pertumbuhan global, kata Georgieva. Selain itu, infeksi COVID yang tak terkendali di Cina, diprediksi akan berlangsung selama beberapa bulan ke depan. Menurutnya, kemungkinan hal itu akan semakin memukul ekonomi Cina tahun ini dan menyeret pertumbuhan regional dan global. Dalam perkiraan bulan Oktober, IMF mematok pertumbuhan produk domestik bruto Cina tahun lalu sebesar 3,2%, setara dengan prospek global IMF untuk tahun 2022. Pada saat bersamaan, IMF juga melihat pertumbuhan tahunan di Cina meningkat pada tahun 2023 menjadi 4,4%, sementara aktivitas global semakin melambat. Sementara itu, lanjut Georgieva, ekonomi Amerika Serikat berdiri terpisah, dan dapat menghindari kontraksi langsung yang kemungkinan akan menimpa sepertiga dari ekonomi dunia. Amerika Serikat paling tangguh dan dapat menghindari resesi. Kami melihat pasar tenaga kerja tetap cukup kuat, jelasnya. Tetapi fakta itu sendiri menghadirkan risiko karena dapat menghambat kemajuan yang dibuat Federal Reserve dalam menurunkan inflasi Amerika Serikat kembali ke level yang ditargetkan.